Teman-teman pendukung Persebaya dimanapun Anda berada, saya Azrul Ananda, Presiden Klub Persebaya. Kebetulan hari ini kami manajemen Persebaya diundang oleh teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia Surabaya untuk diskusi tentang situasi COVID-19 khususnya di Surabaya. Dan ini menurut saya sangat penting karena berkaitan dengan tekad teman-teman bonek di mana-mana yang sedang ikut berjuang melawan pandemi ini. Yang kita akan melakukan bonek wani lawan COVID, dalam artian wani pakai masker, wani cuci tangan, dan wani jaga jarak. Jadi kita tadi diskusi dengan teman-teman dokter Didi dan ini saya kira adalah sesuatu yang istimewa. Jadi supaya teman-teman dari dokter langsung bisa menjelaskan ke teman-teman bonek semua seperti apa situasi sekarang ini dan mengapa peran teman-teman bonek ini sangat penting untuk mempercepat akhir dari pandemi COVID-19 ini. Jadi Dokter Brawana, terima kasih. Tadi saya sudah diberi penjelasan banyak, jadi mungkin dokter bisa membantu menjelaskan teman-teman bonek ini. Maksudnya situasi kita ini seperti apa dan seberapa besar peran teman-teman bonek. Terima kasih Mas Azrul. Kehormatan bagi IDI Surabaya, ada tamu Persebaya, kemudian dan boneknya semua. Jadi salam saya dari mewakili IDI Surabaya untuk Persebaya dan bonek pertama-tama. Yang kedua adalah COVID-19 ini tidak bisa perjuangannya hanya melalui tenaga medis saja. Karena sebetulnya kalau kita lihat COVID-19 ini adalah penyakit yang baru yang ada di masyarakat. 25% itu adalah peran dari tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain. Tetapi untuk memberantas COVID-19, 75% ada di masyarakat. Artinya 75% peran masyarakat, 25% peran kami. Nah, karena 75% itu ada di masyarakat perannya, maka kami sangat berharap masyarakat ini ikut perjuangan melawan COVID-19, termasuk apresiasi untuk Persebaya dan bonek. Ada program wani tadi untuk melawan COVID-19 dan ini sangat-sangat penting dalam perjuangan melawan COVID-19 di Surabaya. Jadi dokter mungkin bisa ditegaskan lagi ke teman-teman bahwa sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat itu sebenarnya tidak rumit kan sebenarnya. Cukup melakukan hal-hal sederhana. Jadi mungkin bisa dibantu lagi betapa pentingnya kenapa kok harus selalu pakai masker dan pakai masker itu seperti apa yang benar, lalu jangan misalnya diturunkan hidungnya kelihatan, lalu kenapa harus cuci tangan, dan kenapa harus jaga jarak, mungkin bisa dibantu lagi ke teman-teman. Jadi begini, masyarakat justru perannya sangat luar biasa memutus rantai penularan. Ada 3 hal di masyarakat yang bisa dilakukan. Yang pertama, selalu memakai masker dengan benar, catatannya dengan benar ketika beraktivitas. Artinya masker ini seperti saya, seperti Mas Azrul, ini dengan benar. Tetapi kadang-kadang kita masih menjumpai maskernya, misalnya saya kasih contoh, diturunkan seperti gini. Nah, kalau turun sini menjadi tidak efektif karena hidung masih terpapar begitu. Nah, jadi yang pertama adalah memakai masker dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak 1-2 meter ketika beraktivitas. Ini akan efektif untuk mencegah transmisi. Kenapa efektif? Karena virus itu tertular melalui droplet. Ketika jarak itu 2 meter, droplet misalnya saya sakit yang saya keluarkan, droplet yang saya keluarkan mengandung virus, itu tidak bisa mencapai Mas Azrul karena sudah ada gravitasi ke bawah. Tetapi kalau jaraknya terlalu dekat, masih bisa sampai ke Mas Azrul. Jadi ini pentingnya menjaga jarak 1-2 meter. Yang ketiga adalah selalu cuci tangan secara teratur frekuensinya. Jadi bukan kita harus memegang mungkin tiap kurun waktu tertentu, misalnya tiap 30 menit kita cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena bisa saja medianya tidak langsung lewat udara, tetapi saya memegang sesuatu di tempat publik, ternyata situ sudah ada virusnya dan baru saja virusnya mungkin masih hidup. Ketika saya tidak cuci tangan kemudian memegang makanan, sama saja virus saya mentransmisikan virus dari tangan saya masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut begitu atau melalui hidung. Jadi 3 hal. 1, pakai masker dengan benar,
jaga jarak 1-2 meter, cuci tangan secara teratur. Ini sangat penting di masyarakat. Jadi ini kalau dilakukan sangat luar biasa. Ya. Dan buat teman-teman tidak perlu berbuat yang rumit-rumit, cukup melakukan 3 hal itu saja, itu sangat berpengaruh sudah, karena itu 75% perlawanan terhadap COVID. Dan saya ingin menegaskan tadi ketika masuk ke kantor ID Surabaya ini, saya agak tersentuh melihat ada spanduk di depan yang untuk mengingatkan bahwa ada banyak teman-teman tenaga medis kita yang ikut menjadi korban karena mereka lah yang bertarung di depan ketika banyak pasien ke rumah sakit dan lain-lain. Dan kita harus membantu tim medis sebisa mungkin, karena tim medis ini tadi dokter menjelaskan cukup menarik tentang apa persamaan antara tim medis dan dokter ini dengan tim sepak bola. Mungkin bisa dijelaskan tadi. Jadi begini, betul. Jadi ibarat permainan sepak bola begitu ya. Ini dokter-dokternya itu pemain-pemain sepak bola begitu. Ya. Ini sudah perpanjangan waktu, sudah perpanjangan waktu, tetapi dokter berkewajiban. Kita harus berkewajiban main dengan sebaik-baiknya, merawat pasien dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sepak bola itu ada jangka waktu, pemain sepak bolanya tahu kira-kira saya kurang berapa menit lagi main. Tapi kalau ini tenaga dokter dan semua tenaga medis merawat sebaik-baiknya pasien COVID tanpa tahu sampai kapan. Jadi ibarat pemain sepak bola, kita harus lari terus ke sana kemari begitu. Ya. Jadi tadi tegaskan, jadi ini seperti sudah bermain sepak bola. Ya. Pemainnya ini sudah perpanjangan waktu, Ya. tidak tahu kapan pertandingan akan berakhir. Ya. Dan yang tadi ditambahkan, saya ingin tambahkan juga, pemain cadangannya belum tentu ada kan? Pemain cadangannya belum tentu ada. Jadi teman-teman bonek semua, tolong mari kita semua support semua dokter, semua tim medis, karena mereka lah yang sekarang bertarung di depan untuk kita semua, dan kita bantu mengurangi beban mereka dengan melakukan 75% yang dibutuhkan tadi, yaitu cukup menjaga hal-hal sederhana, memutus rantai COVID ini sebelum sampai ke rumah sakit. Jadi kita akan saling bekerja sama ya dok ya. Saya terima kasih sekali, terima kasih kepada Persebaya dan seluruh teman-teman bonek ya. Jadi teman-teman bonek, ayo kita lakukan bonek wani lawan COVID ini, wani pakai masker, wani cuci tangan, dan wani jaga jarak. Jadi terima kasih, ayo kita segera tuntaskan ini. Salam satu nyali, wani.